Malam itu, kami cuma iseng. 1 kertas. 2 pensil. 1 pertanyaan sederhana. Kami tidak memanggil apapun. Setidaknya itu yang kami pikirkan. Tapi sejak pertanyaan itu diucapkan, sesuatu mulai memperhatikan kami. Dan sampai sekarang, kami tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang menjawab. Malam itu tidak hujan deras. Hanya gerimis tipis yang jatuh perlahan, seolah tidak ingin terdengar. Udara di sekitar sekolah terasa lebih berat dari biasanya. Jam di dinding lorong menunjukkan pukul 6:47, dan sebagian besar lampu sudah dimatikan. Sekolah itu seharusnya kosong. Tapi di lantai 2, di ujung lorong yang paling jarang dilewati, sebuah kelas masih menyala redup. Kelas 9B. Di dalam ruangan itu, ada 4 orang yang seharusnya sudah pulang sejak tadi. Mereka tidak datang dengan niat aneh. Tidak ada rencana buruk. Tidak ada maksud memanggil apapun. Mereka hanya ingin membuktikan sesuatu yang menurut mereka tidak masuk akal. Sebuah cerita lama yang katanya cuma mitos. Cuma permainan. Cuma sugesti. Setidaknya, itu yang mereka yakini sebelum malam itu benar-benar dimulai. Meja guru berada tepat di tengah ruangan. Di atasnya, tergeletak selembar kertas putih yang sudah sedikit kusut. Di 4 sudut kertas itu tertulis kata "ya" dan "tidak", masing-masing 2 buah, ditulis dengan spidol hitam yang tintanya sudah mulai pudar. Di tengah kertas, 2 pensil kayu diletakkan saling menyilang, seimbang dengan cara yang aneh. Tidak ada lilin ritual. Tidak ada simbol aneh. Tidak ada doa atau bacaan apapun. Hanya kertas, pensil, dan rasa penasaran. Lampu kelas berkedip sekali, lalu kembali stabil. Suara dengung listrik terdengar samar. Jendela tertutup rapat. Tidak ada angin. Tapi entah kenapa, suasana terasa dingin. Bukan dingin karena malam, melainkan dingin seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan dari jarak sangat dekat. Salah satu dari mereka akhirnya membuka suara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, bukan karena takut, setidaknya belum, tapi karena ruangan itu terasa terlalu sunyi untuk kata-kata keras. Ia menatap pensil di tengah kertas, lalu menelan ludah sebelum berbicara. Kita cuma tanya sekali, katanya. Kalau nggak ada apa-apa, kita pulang. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang mengangguk berlebihan. Semua hanya diam, menatap titik yang sama. Kalimat itu akhirnya diucapkan. Sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang seharusnya tidak memiliki jawaban. Setelah kata terakhir terucap, tidak ada yang langsung terjadi. Pensil tidak bergerak. Lampu tidak mati. Tidak ada suara aneh. Beberapa detik berlalu. Dan tepat saat mereka mulai merasa lega, salah satu pensil itu bergetar sangat pelan. Getaran itu hampir tidak terlihat. Jika tidak benar-benar menatapnya, orang bisa saja mengira itu hanya imajinasi. Pensil itu tidak berputar. Tidak jatuh.
hanya bergetar pelan, seperti disentuh sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Bahkan napas pun terasa terlalu keras di ruangan itu. Lampu kelas tiba-tiba berkedip satu kali. Dengung listrik berubah lebih rendah, seolah ruangan ikut menahan napas. Dari luar kelas, lorong terdengar kosong. Tidak ada langkah kaki penjaga. Tidak ada suara siswa lain. Sekolah itu benar-benar sunyi, seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan, padahal baru beberapa jam lalu masih penuh aktivitas. Lalu, getaran itu berhenti. Pensil kembali diam. Seimbang seperti semula. Dan justru keheningan itulah yang membuat rasa takut mulai tumbuh perlahan, merayap dari dada ke tenggorokan. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Tawa yang dipaksakan, terlalu cepat, terlalu keras, seperti ingin mematahkan suasana. Tuh kan, cuma kebetulan, katanya. Tapi tidak ada yang menimpali. Tidak ada yang ikut tertawa. Semua masih menatap kertas itu, seolah takut jika mata mereka berpaling, sesuatu akan bergerak lagi. Saat salah satu dari mereka hendak meraih kertas itu untuk dilipat, terdengar suara kursi diseret dari arah belakang kelas. Bukan keras. Tidak juga cepat. Suara itu pelan, panjang, dan jelas berasal dari dalam ruangan. Padahal, tidak ada siapapun di barisan bangku belakang. Perlahan mereka menoleh. Bangku-bangku itu kosong. Tidak ada tas. Tidak ada bayangan orang. Tapi di lantai, tepat di antara dua bangku, ada bekas gesekan baru. Garis tipis memanjang, seolah kursi memang baru saja digeser. Tidak ada yang berani bertanya. Karena semua tahu, mereka tidak sendirian. Lampu kelas kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Cahaya redup membuat bayangan di dinding memanjang dengan bentuk yang aneh. Bayangan mereka sendiri terlihat asing, seolah berdiri terlalu dekat satu sama lain. Salah satu bayangan bahkan terlihat sedikit lebih tinggi, padahal jumlah mereka tidak berubah. Saat lampu kembali stabil, salah satu pensil itu sudah bergeser. Tidak jauh. Tidak ekstrim. Tapi cukup untuk membuat jantung mereka berdegup keras. Ujung pensil tidak menunjuk ke iya, dan tidak juga ke tidak. Ia berhenti di ruang kosong, tepat di antara dua kata. Seolah jawabannya tidak ingin dipahami. Di saat itulah, dari dalam keheningan kelas, terdengar suara sangat pelan. Bukan suara langkah. Bukan suara benda jatuh. Melainkan suara napas. Dekat. Terlalu dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di belakang mereka, menunduk, dan ikut memperhatikan kertas itu. Dan tanpa sadar, salah satu dari mereka berbisik. Kayaknya, kita harus berhenti. Tapi sesuatu di ruangan itu terasa tidak setuju. Mereka akhirnya meninggalkan kelas itu tanpa membereskan apapun. Kertas masih terbuka di atas meja. Pensil masih menyilang. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Saat pintu kelas ditutup, bunyinya terdengar lebih keras dari biasanya, menggema di lorong yang kosong. Lampu-lampu lorong menyala setengah, menciptakan bayangan panjang di lantai keramik yang kusam. Langkah mereka dipercepat, tapi tidak ada yang berlari.
Ada rasa aneh yang menahan kaki, seolah jika mereka berlari, sesuatu akan ikut mengejar. Di setiap tikungan lorong, salah satu dari mereka selalu menoleh ke belakang. Bukan karena mendengar suara, tapi karena ada perasaan kuat bahwa mereka sedang diikuti. Namun lorong itu selalu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada apapun. Dan justru itulah yang membuat dada mereka semakin sesak. Malam itu, tidak satupun dari mereka langsung tidur nyenyak. Setiap suara kecil terdengar terlalu jelas. Jam dinding berdetak terlalu keras. Angin yang menyentuh jendela terdengar. Seperti bisikan. Salah satu dari mereka terbangun tepat pukul 3:13, tanpa alasan yang jelas. Matanya terbuka begitu saja, seolah ada sesuatu yang membangunkannya. Di dalam kamar, udara terasa dingin. Bukan dingin malam biasa. Dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat ia menoleh ke meja belajarnya, napasnya tertahan. Di sana, tergeletak selembar kertas putih. 4 sudutnya kosong. Tidak ada tulisan, iya. Tidak ada tulisan, tidak. Hanya bekas tekanan di bagian tengah. Seperti seseorang baru saja meletakkan sesuatu dan mengambilnya kembali. Keesokan harinya, mereka bertemu di sekolah dengan wajah yang sama-sama pucat. Tidak ada yang langsung bercerita, tapi tatapan mereka sudah cukup menjelaskan. Semua merasakan hal yang sama. Semua mengalami gangguan kecil yang terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Suara langkah di rumah yang kosong. Bayangan yang bergerak di sudut mata. Perasaan diawasi saat sendirian. Salah satu dari mereka akhirnya berkata pelan, hampir tidak bersuara. Kayaknya, itu belum selesai. Kalimat itu membuat suasana di antara mereka membeku. Karena jauh di dalam hati, mereka semua sudah tahu jawabannya. Mereka memang sudah pergi dari kelas itu. Tapi sesuatu dari kelas itu, ikut pulang bersama mereka. Dan sejak malam itu, setiap kali ruangan menjadi terlalu sunyi, mereka selalu merasa ada yang menunggu satu hal saja. Sebuah pertanyaan lanjutan. Perubahan itu terjadi perlahan, hampir tidak disadari. Salah satu dari mereka mulai sering melamun di kelas. Tatapannya kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Saat diajak bicara, ia sering terlambat merespons, lalu menjawab dengan kalimat yang tidak sepenuhnya nyambung. Beberapa kali ia terlihat menatap kertas kosong terlalu lama, jarinya bergerak seakan sedang mengikuti garis yang tidak terlihat. Suatu siang, mereka menemukannya sendirian di kelas yang kosong. Di mejanya, ada coretan-coretan samar, hampir tidak terlihat, tapi jika diperhatikan dengan saksama, coretan itu membentuk pola yang sama berulang kali. 2 garis bersilang. Lagi dan lagi. Saat ditanya apa yang ia lakukan, ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan. Kalau diam saja, dia lebih dekat.
Kalimat itu membuat ruangan terasa menyempit. Malam berikutnya, mereka memutuskan kembali ke sekolah. Bukan karena berani, tapi karena rasa tertekan yang tidak lagi tertahankan. Ada keyakinan aneh bahwa jika mereka tidak kembali, gangguan itu akan semakin kuat. Sekolah tampak lebih gelap dari sebelumnya. Banyak lampu lorong mati. Udara di lantai 2 terasa lembab dan dingin, seperti ruangan yang lama tidak dibuka. Kelas 9B terbuka setengah. Pintu kayunya berderit pelan saat didorong. Di dalam, meja guru masih berada di tempat yang sama. Kertas itu masih ada. Pensil masih menyilang. Tidak berdebu. Tidak berubah. Seolah tidak pernah ditinggalkan. Saat mereka berdiri mengelilingi meja itu, keheningan terasa menekan telinga. Lalu, tanpa ada yang menyentuh apapun, pensil itu bergerak perlahan, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak ragu. Tidak goyah. Bergerak seakan digerakkan oleh tangan yang tahu kemana harus berhenti. Salah satu dari mereka tidak sanggup lagi menahan diri. Suaranya bergetar saat berkata, "Kami cuma iseng. Kami nggak mau lanjut." Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Hanya kelelahan dan ketakutan yang sudah terlalu lama dipendam. Lampu kelas berkedip cepat, lalu menyala redup. Bayangan di dinding bergerak tidak sinkron dengan tubuh mereka. Udara terasa berat. Sulit bernapas. Dan di dalam keheningan itu, terdengar suara sangat pelan, bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan. Suara yang tidak keras, tapi jelas. Bukan suara yang memerintah, melainkan suara yang menunggu. Seolah sesuatu sedang tersenyum, karena akhirnya diperhatikan sepenuhnya. Keesokan harinya, kelas 9B dikunci. Alasannya sederhana, perbaikan fasilitas. Tapi tidak ada satupun pekerja yang pernah benar-benar masuk ke sana. Kertas dan pensil itu menghilang. Tidak ditemukan dimanapun. Tidak dibuang. Tidak disimpan. Namun ceritanya tidak berhenti. Beberapa orang mengaku, saat berada di ruangan sunyi dan terlalu lama menatap meja kosong, mereka merasakan dorongan aneh untuk bertanya. Bukan dengan suara, tapi di dalam hati. Dan jika dorongan itu diikuti, mereka mulai mendengar hal-hal kecil. Suara gesekan, napas pelan, atau perasaan bahwa ada sesuatu yang berdiri sangat dekat. Karena permainan itu tidak pernah butuh jawaban keras. Ia hanya butuh satu hal saja. Perhatian. Dan begitu kamu memberikannya, kamu tidak pernah benar-benar sendirian lagi.